Bab 9. Yao Lao, ahli alkimia. Mendengar kata-kata Penatua, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan. Di daratan Doqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis. Tetapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Saya memenuhi persyaratan. Menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, Penatua itu membelai jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Meskipun kamu nyaris tidak melakukan pemotongan, aku berutang budi padamu." "Hah, terserahlah. Aku akan membiarkan ini dihitung sebagai kebaikan kembali." Melihat Penatua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak membuat luka, tapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku yang memotong, para alkemis diajar oleh para alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil Xiaoyan yang mencurigakan, si Penatua menegakkan tubuh dan dengan bangga dia berkata, "Yup, aku seorang alkemis." Mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada si Penatua menjadi cerah. "Alkemis? Itu benar-benar langka, Tuan. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, alkemis peringkat apa yang Anda sebelumnya?" Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Doqi, meskipun alkemis sangat jarang, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga tertinggi, 9. Raja Pilguhe yang membuat gathering key powder yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6 dan di dalam kekaisaran Jiama, dia dapat dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehe, saya tidak ingat. Hei nak, kamu mau mempelajarinya atau tidak? Penatua bertanya dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat faksi awan berkabut, diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau, karena Anda ingin, maka Anda harus memberikan penghormatan kepada guru Anda. Penatua duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah dirinya. Aku harus memberi hormat kepada guruku. Konyol, untuk tidak memberi penghormatan dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu bermimpi. Penatua memutar matanya. Sepertinya Penatua yang bertubuh benar-benar peduli tentang hubungan siswa guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada sesepuh untuk menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah menyaksikan Xiaoyan selesai memberikan penghormatan, Penatua akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul. "Nama saya Yao Lao. Mengenai asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini sehingga Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Raja Pil adalah hanya sampah di mataku." Tepi mulutnya berkedut. Xiaoyan menyaksikan ekspresi riang dan berpikir, apa-apa tua ini? Raja Pilguhe yang terkenal di Jiama Empire hanya sampah. Jika ini menyebar maka seluruh Jiama mungkin akan menganggap bahwa dia sakit mental. Dengan ringan mengambil nafas dan menekan keterkejutannya, mata Xiaoyan melesat dan dengan beberapa kelucuan ia bertanya, Guru, bagaimana Anda akan membantu saya mencapai tujuan Qi dalam waktu 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Doqi Anda selalu menurun, yayasan Anda di Doqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Doqi, yayasan adalah yang paling penting. Nanti, Anda akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah diberikan 3 tahun ini kepada Anda. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan dia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan tertegun. Dia tidak pernah diberitahu bahwa memiliki kekuatan yang diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajari saya alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, Anda harus memiliki Doqi dari atribut api. Jadi,
Sebelum Anda menjadi alkemis Anda harus setidaknya menjadi doze dan belajar atribut api metode Doki. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya, metode atribut api Qi. Hehe, guru, karena saya murid Anda harus memberi saya metode atribut tingkat api Tiando, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiaoyan, benarkah? Apakah Anda berpikir bahwa metode Tian Stage Doki seperti kentang di tanah? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kakek, karena aku sudah menjadi muridmu, kamu tidak mungkin membiarkan aku pergi ke klan saya untuk menemukan metode Doki, kan? Atribut api tertinggi klan kami metode Doki hanya tingkat Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiaoyan menunjukkan betapa tertekannya dia. Berat. Aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata yang tidak sopan dari Xiaoyan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak peduli untuk menghormati orang yang lebih tua. Karena Anda murid saya tidak akan membiarkan Anda berlatih beberapa metode yang buruk. Metode tahap Tian, saya tidak memilikinya, tetapi saya memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode panggung Tian normal. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi konspirasi. Lebih kuat dari metode Tian Stage Doki. Jantungnya berdetak cepat. Xiaoyan menelan ludah dan di matanya yang hitam pekat. Sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu apa tingkat metode Doki itu? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiaoyan menegang. Kakek tua, kamu mempermainkan aku. Suara marah terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiaoyan yang tenang menjadi gila, dia punya perasaan puas. Apa yang aneh tentang metode Doki itu? Menonton wajah bercanda Yao Lao, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiaoyan melebar dan tanpa berkedip, Xiaoyan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao sedang berbohong. Tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Doki apapun yang dapat berkembang. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Doki daratan adalah orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiran Anda yang terbatas, Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin terjadi. Xiaoyan terdiam sebelum berkata, lalu, apakah Anda pernah mendengar tentang metode Doki yang dapat berkembang? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang lain seperti itu. Metode Doki ini unik. Itu bisa berkembang. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi. Itu bisa berkembang. Yao Lao mengangguk dengan serius. Apakah kamu sudah mencobanya? Oh tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiaoyan, nadi bisa terlihat. Dengan tangannya yang melengkung erat, Xiaoyan mencoba menahan dorongan hatinya untuk menghampiri dan meninju sesepuh itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, maka bagaimana Anda tahu itu bisa berkembang? Dijelaskan seperti itu pada metode Doki. Benar-benar ada metode Doki seperti itu. Alisnya berkerut. Xiaoyan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hehe, melihat Xiaoyan yang penasaran. Mulut Yao Lao terbuka. Tapi apa yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiaoyan. Lupakan, tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi doze terlebih dahulu sebelum saya meneruskannya kepada Anda? Tangan Xiaoyan yang terulur berhenti dan setelah ujung mulutnya bergerak sebentar, dia meludahkan 3 kata, kamu kejam. Dengan senang tertawa, Yao Lao mengabaikan murid-murid Xiaoyan yang penuh amarah dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk membuat Doki Anda hingga 7 duan dalam 1 tahun. Xiaoyan mendorong keingintahuan dan kemarahannya untuk metode Doki dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu akan melakukan itu? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Doki mereka, fokus utama mereka adalah untuk membangun otot dan memperkuat jalur Qi internal sehingga mereka memiliki dasar ketika mereka mewujudkan Doki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia Anda memiliki jalur Qi internal yang lemah dan dapat dibentuk,
Anda perlu mengambil proses pelatihan langkah demi langkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika doki Anda menjadi lebih kuat. Jalur ki internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan doki mendorong melalui jalur dan jalur ki Anda akan meledak yang akan terjadi ketika Anda akan mati. Xiao Yan tahu ini juga Yao Lao karena dalam 3 tahun ia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali ia mencoba mendorong doki ke dalam tubuh Xiao Yan secara paksa. Tetapi setiap kali, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan mengangguk puas. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah solid dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih ki Anda. Karena itu, fondasi Anda sekarang, saya bisa mengatakan itu hebat. Jadi, Anda ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih ki saya. Dengan pil, kurang lebih, tetapi dengan ketangguhan jalur ki Anda sekarang, Anda tidak akan bisa mengambil kekuatan pil manapun yang melewati jalur ki Anda. Bahkan gathering ki powder yang belum sempurna, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Bubuk pengumpulan ki yang belum sempurna. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Jiama Empire, gathering ki powder akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, serbuk ki pengumpul ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan antara keduanya meninggalkan Xiao Yan tertegun. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam. Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu keras dan bisa melukai jalur ki Anda, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, persiapkan untuk saya 3 batang lengkap ungu livet bluegrass, di mana semakin tua mereka, semakin baik. Juga, saya butuh 2 tangkai bunga cuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh benar, saya juga akan membutuhkan inti monster level 1 yang dikaitkan dengan kayu. Ini semua adalah bahan kelas rendah sehingga Anda harus bisa mendapatkannya. Seseorang datang. Saya akan kembali ke cincin. Juga, jangan biarkan orang lain tahu keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu, 2 batang bunga cuci tulang, inti rakasa atribut kayu, kakek tua. Apakah Anda yakin itu benar? Apakah Anda pikir saya seorang pangeran kerajaan? Hal-hal ini, ditambah semuanya menghabiskan lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menghemat uang sampai saya tidak bisa makan dan tidak pernah menghabiskan barang mewah, saya hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti rakasa atribut kayu 1 tingkat. Xiao Yan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri, hehe. Orang lain akan bernafsu dengan cairan bergizi saya. Tetapi yang saya minta hanyalah Anda mendapatkan uang untuk bahan itu dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Sial, hal-hal yang dibuat para alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiao Yan tertawa tanpa daya. Uang saku setiap bulannya hanya 20 koin emas. Ini tidak berarti jumlah kecil. Itu akan cukup bagi keluarga normal kecil untuk memberi makan diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang Yao Lao butuhkan. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela nafas tertekan, Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih ke wajahnya yang normal dan tenang. Memalingkan kepalanya ke jalan setapak di atas gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh.